Halo teman-teman semua, di video kali ini siapa yang berbagi gimana sih caranya Mas Didi. Kami sudah ngupload setiap hari, sudah bikin konten setiap hari, tapi tetap aja sepi view, sepi subscriber, sepi peminat di konten kami. Gimana Mas Didik menurut Mas Didik? Baik, saya akan bongkar teman-teman sekalian cara pengalaman saya kenapa saya bisa mengembangkan channel. Ada beberapa channel yang tadi tidak bisa berkembang, kemudian kita gunakan teknik ini, kemudian berkembang dengan pesat sekarang. Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, baik teman-teman sekalian ya. Terima kasih kepada teman-teman yang saat ini masih komitmen menonton video saya. Saya pengen sekali teman-teman sekalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe agar nanti teman-teman sekalian bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang banyak di channel YouTube saya, karena saya tidak hanya membahas YouTube, saya membahas bisnis online, AdSense, podcast dan juga tentang SEO teman-teman sekalian. Oke, kita kembali ke topik kita ya teman-teman sekalian ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan ya. Rata-rata pertanyaannya adalah, Mas, kami sudah upload setiap hari, kami sudah bikin konten setiap hari, tapi tetap aja penonton kami sedikit ya. Baik, kita akan bedah teman-teman sekalian ya. Dan nanti saya akan tunjukkan ada beberapa studi kasus yang nanti bisa teman-teman lihat ya. Jadi begini teman-teman sekalian. Pertama ya, jadi kalau teman-teman misalnya bingung ya, saya tuh tidak naik-naik Mas channel saya Mas Didi. Oke, pertama teman-teman sekalian coba fokus dulu satu niche ya, fokus satu niche ya. Satu niche ya, jangan kemana-mana dulu ya, jangan baru ngupload 5 sudah terus merasa ini kayaknya bukan jodoh saya niche ya, akhirnya berubah niche lagi. Jangan seperti itu teman-teman sekalian. Fokus dulu aja satu niche ya. Misalnya teman-teman sekalian bahas tentang gaming ya, sudah bahas aja tentang gaming. Tapi kalau bisa lebih spesifik lagi, misalnya bahas tentang gaming, tentang PS ya, tentang PS tapi tentang bola ya, misalnya FIFA ya 2022, tapi teman-teman bahas tentang bola gaming dan nggak boleh berubah-ubah dulu. Jadi fokus dulu satu niche ya teman-teman sekalian ya, jangan berubah kemana-mana. Kenapa Mas Didik? Karena nanti setelah teman-teman upload mungkin 10-20 video akan ketahuan tuh. Ya, akan ketahuan mana kira-kira peminat penonton kita itu lebih banyak ke arah mana ya. Oh, ternyata lebih banyak ke arah tentang ini Mas Didik, sudah fokus tentang itu dulu ya, fokus tentang itu dulu. Oke, itu yang pertama teman-teman sekalian. Yang kedua adalah teman-teman harus paham ya, algoritma itu datang ya, algoritma datang ya, paham pas algoritma datang. Maksudnya gimana Mas Didik? Nah, baik teman-teman sekalian, ini ada sedikit studi kasus, saya akan tunjukkan ya studi kasus yaitu punyanya teman saya ya, My Animals ya, My Animals sapi takbiran ya teman-teman sekalian ya. Nah ini pada saat ini sedang rame ya, jadi beliau ini saya tunjukkan ada beberapa kisah beliau ya. Nah jadi pertama beliau ini bahas tentang hewan ya, mainan-mainan hewan dan lain sebagainya, itu penontonnya sepi ya. Bukan sepi lagi, kagak ada penontonnya ya teman-teman sekalian. Akhirnya semangatnya turun gitu kan. Nah, kemudian ya datanglah Idul Adha ya. Nah, algoritma ini kan pernah saya bilang teman-teman sekalian, ada 3 ya. Pertama ada yang disebut dengan konten viral. Nah, viral lah tentang Idul Adha pada saat itu ya, Idul Adha. Nah, Idul Adha orang-orang pada rame buat tentang ya sapi takbiran ya. Yang kontennya tentang mainan anak ya, mainan anaknya takbiran, yang kontennya tentang mainan sapi, sapinya takbiran gitu kan. Nah akhirnya beliau buat konten tentang sapi takbiran gitu kan. Nah pas buat sapi takbiran itu langsung 145.000 penonton teman-teman sekalian ya, 145.000 penonton. Jadi hitungan jam itu sudah 60.000 penonton. Akhirnya nelpon saya, Mas Didik, ini penontonnya sudah banyak kok tiba-tiba banyak ya. Saya bilang itu telah datang algoritma, itu udah masuk di konten viral atau konten relate lah kira-kira seperti itu. Terus gimana nih Mas Didik, apa yang harus saya lakukan? Nah ini teman-teman harus pahami ya. Jadi pas rame ini ya, ini konten ini pas rame 145.000 penonton ya. Kemudian saya bilang bikin konten yang mirip dengan konten ini, jangan kemana-mana dulu karena algoritma senang dengan konten seperti ini, saya bilang begitu kan. Akhirnya bahas lagi tuh konvoi sapi terbesar ya dan kurban tahun depan. Nah akhirnya rame lagi penontonnya. Gimana nih Mas Didik, bikin konten apa lagi? Kontennya jangan kemana-mana dulu, itu aja terus ya, sapi takbiran terus. Akhirnya buat lagi sapi takbiran, rame lagi nonton. Buat lagi sapi takbiran, 14.000 yang nonton.
buat lagi sapi takbiran 35.000 yang nonton, buat lagi ya, walaupun ada yang turun 2.000 ya, buat lagi 3.200 yang nonton. Padahal subscribernya pada saat itu masih ya hitungan ratusan ya teman-teman sekalian ya, baru 200, 300 dan lain sebagainya ya. Nah ini kenapa bisa terjadi ya, kok tadinya sepi tahu-tahu meledak boom gitu kan. Nah kesalahan kita teman-teman sekalian ya, kesalahan YouTuber pemula tuh sudah naik, sudah ngebum videonya malah lari gitu loh. Ini sapi takbiran lagi naik nih, malah bahas yang lain gitu loh. Malah bahas misalnya sapi main ayunan, nggak nyambung teman-teman sekalian. Nah ini lagi rame, sapi lagi takbiran, buat terus sapi takbiran, akhirnya rame teman-teman sekalian. Ya, jadi teman-teman harus paham nih algoritma YouTube. Yang pertama adalah konten viral, yang kedua adalah konten relate teman-teman sekalian ya. Konten relate itu apa? Relate itu yang emang sedang cocok dibahas. Ya, Idul Adha masih cocok nggak? Masih nih, bahas ya. Nah dan lain sebagainya. Makanya kemarin pada bahas tentang pesulap merah, itu semua orang-orang bermain di wilayah pesulap merah. Yang kontennya tentang meme-meme lucu, akhirnya buat meme tentang pesulap merah. Yang tadinya tentang mainan anaknya main ke pesulap merah. Yang tadinya mainan tentang konten-konten sekolahan, akhirnya sekolahan bermain dihubung-hubungkan, direlate-relatekan ke pesulap merah. Kenapa? Karena itu masuk di konten relate teman-teman sekalian. Makanya kalau ada yang relate, ada yang bisa dibahas, silakan dibahas. Kalau emang cocok di konten kita. Kalau nggak cocok ya teman-teman cari ide baru supaya cocok. Contohnya sapi. Hubungannya apa sapi dengan Idul Adha? Ada sih sebenarnya, disembelih dan sebagainya. Tapi nah ini sapi kan mainan anak. Cara hubungannya gimana? Akhirnya dibuat animasi sapi lagi takbiran beramai-ramai. Ya. Nah, hubungannya apa sapi sama pesulap merah? Akhirnya sapi dibuat animasi ya, rombongan rame-rame ya menjadi seorang pesulap merah dan lain sebagainya ya. Nah ini disebut dengan konten relate ya teman-teman sekalian ya. Nah yang ketiga apa? Konten evergreen ya. Evergreen itu apa sih Mas Didik? Konten yang bisa diupload, yang bisa dibahas dari dulu sampai sekarang ya. Kadang kalau emang cepat rame teman-teman fokuslah di konten viral, fokuslah di konten relate. Konten evergreen ini biasanya ramenya lama ya, pelan-pelan tapi udah bertambah terus menerus. Itu konten evergreen teman-teman sekalian. Jadi dari sini kita bisa paham teman-teman sekalian ya, bahwasannya ketika rame, ketika teman-teman bahas di situ, oh kok rame ya, bahaslah itu. Berarti YouTube maunya teman-teman bahas itu. Jangan berubah dulu teman-teman sekalian. Kalau berubah apa yang terjadi? Berubahlah algoritma kita, pergilah algoritma kita, sepilah penonton kita. Kalau algoritma sudah hilang teman-teman sekalian, maka untuk mengembalikannya lagi itu berat ya. Makanya banyak ya yang sudah ratusan ribu ya, saya nggak berani nunjukkan. Nanti teman-teman cek aja, ada channel YouTube yang sudah ratusan ribu, tahu-tahu penontonnya sepi, hilang. Saya bisa prediksi pada saat rame tidak diramekan sama dia. Dia malah fokus di konten yang lain, akhirnya algoritma pergi, sepi lagi penontonnya. Maka tidak heran kalau ada yang sudah ratusan ribu subscriber, 120.000 subscriber, tapi penontonnya masih ratusan, itu banyak teman-teman sekalian. Oke, ya, jadi itu sesuai dengan pengalaman saya teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Oh, seperti itu polanya, sehingga nanti teman-teman bisa mengaplikasikan itu di channel YouTube teman-teman semua. Oke, bagi teman-teman yang punya masukan silakan komen di channel YouTube saya di video ini. Mudah-mudahan kita bisa diskusi tentang YouTube teman-teman sekalian. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.